Selamat pagi kami ucapkan kepada Bapak Imade Dwi Ardiade sebagai pembicara utama dalam sesi 3 pengabdian program studi teknik informatika pada pagi hari ini. Selamat pagi kami ucapkan kepada Bapak Gerson Peo sebagai Ketua Program Studi Teknik Informatika yang dapat hadir pada pengabdian hari ini. Selamat pagi kami ucapkan kepada para peserta yaitu siswa jurusan RPL dan guru SMK Wira Harapan. Selamat pagi kami ucapkan kepada rekan-rekan mahasiswa maupun tim pengabdian pada pagi hari ini. Selamat datang dalam pengabdian program studi teknik informatika Universitas Singapura sesi ketiga pada hari ini dengan topik pengenalan web programming. Sebelum memulai kegiatan ini, mohon kepada peserta agar dapat membuka kamera Zoom masing-masing untuk kepentingan dokumentasi. Itu galeri. Mungkin bisa dibuka dulu semuanya untuk kameranya. Baik, kita akan melakukan snipping dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih atas kesediaannya. Sebelum memulai kegiatan, kami akan awali di dalam doa dalam iman Kristiani. Bapak dan Ibu mohon menyesuaikan sesuai iman dan kepercayaan masing-masing. Untuk itu, kepada saudari Audrey Pramestia Putri, kami persilahkan. Baik, semuanya, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami ada dalam surga, selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami dapat berkumpul pada seminar yang diselenggarakan dalam online ini. Kiranya Engkau dapat menyertai dari awal pertengahan hingga akhirnya, berkati pembicara pada pagi hari ini, kiranya setiap hal yang dapat ingin disampaikan dapat diterima dengan baik oleh teman-teman SMK maupun teman-teman mahasiswa. Inilah doa kami ya Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Haleluya, amin. Selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Imade Dwi Ardiade untuk mempresentasikan topik hari ini. Tanya jawab dapat dilakukan secara langsung saat pembicara presentasi. Oke, terima kasih Elvina untuk informasinya. Jadi mungkin sekarang saya akan membawakan atau sharing materi tentang pengenalan web programming. Mungkin saya akan share dulu materi yang saya akan jelaskan. Oke, untuk materi apakah sudah tampil? Sudah, Pak. Ya, jadi hari ini saya akan berbagi pengetahuan atau ilmu tentang pengenalan web programming. Apa sih itu web programming? Mungkin
saya sebelum masuk ke materi, saya perkenalkan diri, nama saya Imade Dwi Ardiada. Nah, di sini saya menempuh pendidikan S1 dan S2-nya itu, S1-nya di Stikom dan S2-nya di Udayana. Nah, untuk kontak saya nanti terkait dengan pertanyaan-pertanyaan tentang web programming, itu bisa di Telegram. Jadi linknya ini, bisa diketik di browser, nanti ketemu Telegram saya. Jadi mungkin web programming itu yang mungkin saya bisa jelaskan, itu web programming itu sangat luas. Jadi di sini saya akan fokus lebih pengenalan apa-apa saja sih yang diperlukan dalam membuat sebuah pemrograman web. Oke, yang pertama di sini saya akan membahas yaitu seperti apa sih konsep pemrograman web, kemudian bagaimana sih HTML itu, kemudian juga setelah teman-teman mengetahui HTML, penggunaan CSS itu seperti apa sih manfaat dari CSS, kemudian yaitu tentang JavaScript. Jadi setelah teman-teman mengetahui tentang CSS, di sini saya akan kenalkan juga JavaScript, dan dari JavaScript ini baru saya lanjutkan tentang pengenalan PHP. Jadi di PHP ini lebih ke nanti pengontrolan programnya, dan yang terakhir setelah teman-teman berhasil membuat PHP itu yaitu tentang bagaimana keamanan sebuah web. Ya, jadi yang paling pertama itu saya akan menjelaskan tentang konsep pemrograman web dan pengenalan HTML. Mungkin nanti selama saya menjelaskan ini, kalau memang ada yang ditanyakan bisa langsung ya di kolom chat atau mungkin di raise hand dan hidupkan mic-nya. Jadi yang pertama itu konsep pemrograman web. Jadi seperti apa sih konsep pemrograman web itu? Mungkin di sini para pesertanya di murid kelas yang 11 sama 12 ya. Jadi mau akan tamat masuk kuliah. Jadi mungkin di sini saya coba bisa bantu untuk sharing tentang konsep pemrograman web. Nah, mungkin kita mulai dari website. Apa sih itu sebuah website? Ya, jadi teman-teman secara nggak langsung mungkin buka sosial media, buka berita di internet. Nah, itu adalah salah satu website. Jadi pengertian website itu adalah sebuah halaman yang menampilkan informasi melalui teks atau gambar. Jadi teman-teman ketika mencari sebuah informasi, pasti ada informasi yang tertuang dalam sebuah teks atau gambar. Nah, itu salah satu kalau di internet itu ketika teman-teman mengakses internet di browser, yang teman-teman ditampilkan itu adalah sebuah website. Nah, di website ini teman-teman bisa terus ganti-ganti informasi itu karena adanya hyperlink text. Hypertext link ini maksudnya jadi teman-teman ketika mengklik sebuah tombol atau link itu akan dia pindah dan menampilkan informasi. Nah, informasi dari website sebelum yang teman-teman akses itu saling terhubung. Dia menggunakan yang namanya hypertext link. Mungkin nanti dibahas ini akan pada di HTML. Nah, kemudian di sebuah informasi yang teman-teman akses itu secara nggak langsung itu datanya disimpan di server. Jadi teman-teman akses sebuah informasi yang ada pada internet itu kebanyakan websitenya datanya itu disimpan di server. Nah, seperti apa sih server itu nanti saya akan jelaskan untuk konsep pemrograman webnya. Nah, mungkin sebelum masuk ke konsepnya, mungkin saya jelaskan sedikit bahwa di pemrograman web itu yang saya bilang tadi itu sangat luas. Jadi bukan hanya HTML, tapi juga di sini di pemrograman web itu yang sering kita saksikan atau kita lihat secara tidak langsung ketika kita mengakses internet itu adalah bahasa HTML, itu pengolahan CSS dan juga JavaScript.
Nah, ini yang biasanya sering kita lihat ada sebuah website yang kita akses. Nah, kenyataannya dalam pemrograman web itu sangat luas. Dalam pemrograman web itu bisa juga dibuat dalam bentuk pembuatan bahasa pemrograman menggunakan Java. Bisa juga menggunakan CMS, Content Management System. Kemudian ada juga XML. Nah, ini proses untuk pengolahan datanya. Nah, juga ada PHP, C++, Python, dan SQL. Nah, di sini yang mungkin saya pernah buat dalam pemrograman web itu saya menggunakan HTML pernah, JavaScript, CSS, kemudian SQL, PHP, seharusnya ada lagi satu ASP itu buat dari Microsoft yang dimana base-nya itu adalah C Sharp, jadi bukan C++, jadi C Sharp dia base-nya. Nah, kalau PHP itu biasanya memang sendiri dia ini langsung. Ada juga JSP yang base pemrogramannya di Java. Nah, ini sangat luas, jadi kalau saya jelaskan keseluruhan itu sangat panjang ya. Jadi saya di sini hanya mengenalkan dasar-dasar tentang fitur-fitur atau teknologi-teknologi dalam pemrograman web. Nah, mungkin dari sini, ini salah satu konsep pemrograman web di mana ada dua sisi dalam sebuah pemrograman web. Itu ada yang namanya sisi client-side processing. Nah, apa sih sisi yang client-side processing? Nah, sisi yang client-side processing ini merupakan sisi yang teman-teman bisa akses secara langsung, yang mungkin teman-teman akses di internet, itu yang ditampilkan adalah client-side processing-nya. Jadi yang ditampilkan itu teman-teman kalau membuka website, baik itu berita, baik itu sosial media, itu kebanyakan yang dijalankan adalah itu di client-side processing. Ini lebih ke front-end. Kalau di website, front-end itu tampilan mukanya atau tampilan untuk user. Jadi dia terdiri dari HTML, dia terdiri dari JavaScript, terdiri dari CSS, mungkin ada teknologi lain itu di sini. Nah, biasanya yang lebih ke client side itu di sini dia, di web browser. Nah, sebenarnya kita sudah bisa membuat website hanya dengan memahami di front end atau client side processing ini. Jadi HTML kita sudah kuasai, JavaScript kita sudah kuasai, dan CSS kita sudah kuasai, kita bisa membuat sebuah website. Nah, tentu website tersebut sifatnya jadinya statis. Apa itu sifatnya statis? Sifat statis itu jadi dia baku, jadi nggak bisa customize deload berdasarkan data yang kita simpan pada database. Nah, jika kita ingin membuat sebuah website yang dinamis atau yang datanya tersimpan di server, kita juga harus memahami yang namanya server-side processing. Nah, server-side processing itu dia website yang mengirimkan datanya ketika klien memerlukan atau user memerlukan data, itu dikirimkan ke web server melalui HTTP. Nah, setelah dikirimkan baru diproses di server-side processing. Itu yang diproses yang kayak tadi, ada ASP, ada PHP, bisa, ada juga Java, bisa. Nah, banyak. Ada di sini di server-side processing itu banyak bahasa pemrograman. Nah, kebetulan nanti saya akan fokus di PHP. Nah, di sini server-side processing ini bertujuan untuk mengolah atau memanipulasi apa yang dipermintaan user dan dicek ke database. Ya, dicek dia ke database. Nah, database ini apa aja? Bisa aja banyak juga. Teman-teman bisa gunakan MySQL, bisa gunakan SQL Server, bisa MongoDB. Nah, ini banyak, luas sekali juga. Jadi nanti saya fokuskan ke untuk database, mungkin nanti di hari ini tidak sampai ke sana karena terlalu banyak ya. Jadi fokusnya di proses server side processing.
Nah, server-side processing ini kalau di dunia nyata atau di dunia perusahaan atau dunia kerja, itu biasanya yang dikelola oleh back-end developer. Jadi back-end developer dia bekerja di belakang layar. Jadi inilah yang dibuat oleh back-end developer. Kalau yang di depan ini web browser ini atau client side processing ini lebih banyak dikerjakan atau yang dicari yaitu di dunia kerja yaitu front-end developer, front-end web developer. Nah, itu lebih fokus dia ke tampilan dan user interface dan user experience. Nah, kalau server side processing ini lebih ke proses pemrogramannya. Jadi di sini lebih ke logika dan alur programnya itu dikontrol oleh back-end developer. Nah, jadi kalau teman-teman ceritanya suka lebih seni ke lebih suka tentang desain dan tentang ada kaitan sedikit dengan syntax coding, itu bisa pelajari rekan-rekan siswa itu tentang front end-nya atau web client side processing. Tapi kalau senang tentang pemrograman atau lebih tentang software engineering, nah itu boleh fokus ke web developer atau back-end developer ini. Jadi dia lebih ke pemrograman. Nah, kalau saya pengalaman saya selama dulu bekerja sampai sekarang jadi dosen, itu lebih cenderung di sini, di server side processing atau di back-end developer. Nah, mungkin di sini saya juga bukan expert ya, jadi di sini saya hanya lebih berpengalaman saja dalam dunia pemrograman. Cuman kalau dibilang expert sih enggak, tetap saya juga masih belajar. Ya, mungkin saya lanjut untuk konsepnya. Nah, jadi tadi yang saya jelaskan, website itu seharusnya sudah bisa teman-teman buat dengan 3 fondasi penting ini, yaitu 1, HTML. Jadi HTML itu kalau diibaratkan di manusia itu kerangkanya. Jadi kalau di bangunan itu fondasinya. Kalau membuat web itu pasti ada HTML-nya. Teman-teman harus wajib menguasai yang namanya HTML. Ya, jadi HTML ini sebuah satu markup language yang digunakan untuk membentuk struktur dan menampilkan konten pada www atau website. Nah, jadi kalau teman-teman sudah menguasai HTML, teman-teman bisa membuat kerangka website-nya itu seperti apa. Nah, tapi tentu tampilannya tidak akan menarik. Jadi biasanya seorang nyaman melihat website-nya atau menggunakan webnya atau mengakses webnya itu karena tampilannya menarik. Nah, di sini kalau teman-teman ingin membuat tampilan itu menarik, itu dari website, itu teman-teman harus pelajari yang namanya CSS. Ya, jadi Cascading Style Sheet. Nah, di sini teman-teman bisa mengcustomize setiap elemen-elemen di HTML. Mau dibuat lebih warnanya apa, habis itu bentuknya seperti apa. Nah, itu menggunakan CSS, Cascading Style Sheet. Nah, terus kalau sudah teman-teman berhasil membuat tampilan website yang bagus dan HTML yang bagus, nah tentu teman-teman bisa sempurnakan lagi dengan yang namanya JavaScript. Nah, JavaScript ini lebih nanti ke sebuah program. Ya, ini respon ke sebuah program. Jadi kalau diibaratkan itu sebagai alur programnya JavaScript di front end. Jadi mungkin kalau teman-teman perhatiin ada berupa slider ceritanya di website berita. Jadi teman-teman bisa next secara cepat. Nah, itu dia menerapkan menerapkan yang namanya JavaScript. Jadi JavaScript yang mengontrol program tersebut. Ya, jadi lebih kelihatan lebih di tampilannya interaktif. Itu JavaScript. Jadi teman-teman kalau mungkin rekan-rekan siswa itu kalau sudah hanya 3 komponen ini teman-teman kuasai, itu seharusnya sudah bisa membuat sebuah website. Nah,
website yang biasanya sering menggunakan 3 elemen ini, mungkin rekan-rekan siswa atau mungkin para guru pernah dapat undangan, contohnya undangan lewat online menggunakan link website. Nah, itu biasanya menggunakan hanya 3 komponen ini. Kalau ceritanya dia tidak ada kolom seperti kolom komentar atau mungkin kolom memberi saran atau ucapan. Nah, itu dia menggunakan ini, menggunakan hanya 3 anatomi website. Jadi dia biasanya website yang kayak undangan pernikahan itu biasanya menggunakan single pick application. Jadi tampilannya hanya satu halaman website, yang diklik menunya dia akan ke arah ke slide yang ada pada website tersebut. Ya, jadi ini biasanya digunakan untuk web yang sifatnya, atau mungkin bisa juga diterapin teman-teman membuat website yang sifatnya kayak company profile, ada nama perusahaannya, ada visi misinya, ada tentang perusahaannya apa. Nah, itu bisa menggunakan hanya 3 komponen ini. Tapi kalau teman-teman mau buat website yang ada pengelolaan manajemen datanya, itu baru menggunakan yang namanya web server. Jadi web server ini proses untuk mengelola sebuah website yang sinkron ke back-end developer atau mungkin di bagian server side processing-nya. Nah, ini biasanya yang ada proses manajemen itu menggunakan web server. Jadi web server inilah yang mengelola data-data standby untuk menghubungkan antara program komputer dengan konten ke klien. Ya, jadi untuk membuat sebuah pemrograman web yang sampai ke manajemen itu salah satunya yang perlu teman-teman rekan-rekan siswa siapkan itu adalah pertama adalah text editornya. Jadi text editor ini lebih ke pengelolaan coding HTML-nya, CSS-nya, JavaScript maupun PHP dan ya sampai PHP dan proses server-side processing-nya. Nah, biasanya yang saya sering gunakan itu saya sering menggunakan tool text editor itu Sublime Text ya. Kenapa saya gunakan ini? Karena dia lebih size-nya kecil, installernya, kemudian sangat ringan. Nah, tapi kalau teman-teman ingin seperti kayak banyak text editor yang ada, itu mungkin kalau teman-teman bisa langsung mode desain, itu bisa gunakan Adobe Dreamweaver, bisa juga menggunakan Visual Studio Code, ini bisa, dia jadi hanya code sama kayak Sublime, bisa juga Atom, bisa juga gunakan Notepad++, itu silakan. Nah, jadi kalau seharusnya ini bisa dibuat juga text editornya itu menggunakan Notepad yang ada bawaan pada Windows. Cuman memang agak susah memahami karena tidak adanya warna. Jadi di sini saya menggunakan Sublime Text itu karena ada warnanya, jadi kita bisa memahami oh ternyata fungsi PHP dia warnanya apa, ketika CSS dia warnanya apa. Nah, jadi ada warna yang kita tahu jadinya di pembuatan coding. Ya, kemudian di sini yang wajib juga yang tadi saya jelaskan kalau untuk ke manajemen itu wajib adanya web server. Ya, jadi silakan nanti kalau teman-teman mau coba pembuatan pemrograman web itu install 2, mungkin salah satu bisa dipilih, ada WAMPP, itu WAMPP server, bisa juga XAMPP. Nah, kalau saya menggunakan sampai sekarang menggunakan WAMPP ini. Karena di sini WAMPP ini bisa mengganti versi PHP-nya. Nah, jadi kan sekarang perkembangan PHP itu sangat cepat ya. Kalau nggak salah sudah sampai 7.4 apa 7.2 itu. Nah, di sini biasanya teman-teman kalau website lama itu masih menggunakan 5.6 atau 5.4. Nah, mungkin kalau ada yang gunakan
framework itu harus mengetahui versi dari PHP-nya. Jadi kalau teman-teman membuat natif itu ketika menggunakan PHP 5.6 ke migrasi pindah ke 7 itu biasanya nggak support lagi MySQL. Yang support MySQL itu sampai 5.6. Tapi kalau menggunakan PHP-nya itu atau membuat sebuah pemrograman web menggunakan framework itu tergantung dari seri framework-nya. Jadi kalau mungkin pakai framework-nya kode Igniter yang 2 itu biasanya sudah support sampai PHP 7. Tapi kalau kayak framework kode Igniter yang 1 itu belum support kalau yang saya tahu. Saya lebih kayak Laravel juga dia sekarang hanya support di 7 seri 7. Nah, 56 itu harus turun lagi versi Laravel-nya. Nah, di sini di WMPP ini bisa kita ganti-ganti PHP version itu seri kita yang maunya aktifkan yang versi berapa. Nah, kalau di XMPP kalau saya tahu itu nggak ada fitur itu, jadi makanya saya sampai sekarang masih pakai WMPP. Nah, kemudian kalau teman-teman membuat modul itu yang paling sering diakses untuk men-trial atau mencoba melihat hasil yang rekan-rekan siswa buat itu menggunakan yang namanya browser. Di browser inilah yang menampilkan website yang mungkin kita kembangkan ya. Jadi yang kita sudah buat di develop di text editor, kemudian kita mau jalankan itu harus wajib menggunakan browser. Ya, itu tentang konsep pemrograman web. Nah, di sini saya akan lanjut lagi mengenai yang namanya pengenalan HTML. Jadi yang paling dasar itu teman-teman dalam pemrograman web wajib tahu tentang HTML. Jadi HTML itu adalah Hypertext Markup Language yang digunakan web untuk mengembangkan halaman web. Jadi inilah dasar pertama ketika tampilan pertama yang teman-teman akses ketika di internet. Jadi kalau teman-teman buka internet, baik itu buka Google, buka Facebook, buka berita, nah itu kalau menggunakan browser yang pasti tampilin pertama itu pasti hasil dari HTML-nya. Nah, kenapa ketika kita akses di browser itu ada tampilannya yang bagus, ada yang tidak, nah itu nanti di CSS. Itu untuk masalah tampilan, CSS punya peran. Ya, jadi saya fokus di HTML. Nah, HTML ini dikembangkan itu untuk mengetahui atau mendefinisikan struktur dokumennya. Jadi ada judul, ada paragraf, ada list. Nah, itu adalah salah satu komponen struktur dari HTML. Yang dimana tujuannya itu yaitu memudahkan dalam berbagi informasi. Jadi biasanya kalau teman-teman mau cari menu, biasanya kan pasti tertampil dalam bentuk list atau daftar, itu tampil list. Tapi kalau tentang deskripsi berita atau lain sebagainya, itu biasanya tampilnya dalam bentuk paragraf. Nah, kalau teman-teman lihat judul headline itu, nah itu biasanya digunakan di heading. Nah, ini adalah struktur dokumen dalam HTML. Nah, bagaimana kalau kita praktek dalam membuat sebuah HTML? Nah, ada struktur dasar yang teman-teman harus ingat atau selalu hafal untuk struktur dasar HTML. Yang pertama itu seperti ini, ada yang namanya doc type. Jadi doc type ini biasanya selalu diawali titik HTML. Jadi ini untuk mendefinisikan bahwa tag ini jenis file dokumen HTML. Kemudian di baris kedua itu kita buat tag yang namanya HTML. Jadi kurung siku ini sampai dari buka sampai tutup ini disebut dengan tag. Nah, tag HTML ini yang membungkus dokumen HTML lengkap terutama dari header dokumen yang diwakilkan oleh head dan juga badan dokumen yang dimulai dari tag body. Jadi ini adalah badan dokumen, ini adalah sebuah header dokumen yang bisa mewakili mengisi seperti title, seperti file CSS, file JavaScript itu di sini di tag head.
Kemudian ada yang namanya body. Nah, body ini yang mewakili elemen-elemen properti-properti pada HTML seperti heading. Nah, kayak contohnya ini heading 1. Jadi dia menggunakan heading yang tipe 1 itu ukurannya sangat besar. Nah, kemudian ada tag P, itu adalah artinya tag untuk membuat sebuah paragraf. Nah, di sini banyak sekali komponen di body ini. Di body ini sangat banyak sekali komponennya. Mungkin saya akan jelaskan satu persatu. Nanti untuk penggunaannya itu tergantung pemahaman teman-teman atau tergantung kebutuhan teman-teman dalam membuat sebuah website. Ya, tapi dalam sebuah website itu wajib ada ini komponennya ini ya sampai body ini. Jadi untuk H1 sama P1 ini lebih opsional. Jadi bisa teman-teman nggak gunakan, bisa silakan. Tapi yang paling penting itu tagnya ini sampai body ini. Ini wajib ada di HTML. Ya. Jadi HTML itu di dalam HTML kita bisa ada dua komponen yaitu head sama body. Di dalam head itu wajib juga ada title. Nah, title ini seperti apa? Nah, title ini nanti dia akan tampil di judul sebuah browser. Di mana itu letaknya nanti saya akan jelaskan. Nah, jadi komponen umum sebuah HTML itu yang salah satunya mungkin saya jelaskan satu-satu yang tadi saya bilang banyak sekali komponen pada tag body. Nah, ini adalah tag yang biasanya sering digunakan pada blog. Mungkin teman-teman pernah buat blog atau akses blog, itu pasti ada yang namanya heading. Nah, heading itu beraneka ragam. Ada heading 1 sampai heading 6. Semakin kecil semakin besar nilai H-nya, itu semakin kecil huruf heading-nya atau judul header-nya. Nah, kemudian ada tag P. Nah, tag P ini kalau teman-teman gunakan biasanya untuk paragraf. Nah, jadi kemudian ada tag B. Nah, tag B ini kalau di Word itu fungsinya bold. Nah, kalau di HTML kita wajib gunakan tag B. Jadi kalau di Word kan kita ada tombol B yang di toolbar itu menggunakan untuk menjadikan bold. Nah, kalau di HTML itu teman-teman bisa gunakan tag B. Kemudian tag ini untuk proses italic. Nah, italic itu adalah garis miring. Nah, kemudian ada ahref. Nah, tag ahref. Nah, ini tag untuk mengarahkan ke page lain di sebuah website. Jadi ini yang komponen penting juga dalam HTML, biasanya sering digunakan, baik itu website yang dengan server side programmingnya, ada juga yang tidak, itu pasti menggunakan ahref. Ahref inilah kunci website itu memiliki komponen dokumen yang padat. Jadi dengan adanya ahref kita bisa mengakses informasi secara banyak atau secara luas itu karena ada ahrefnya ini. Dia memindahkan antara page 1 ke page yang dituju. Jadi di URL ini diisi halaman yang dituju itu kemana. Nah, kemudian ada biasanya teman-teman dilihat di blog itu div. Nah, div ini untuk proses pengelompokan. Jadi tag div ini untuk mengelompokkan menjadi satu komponen itu digunakan yang namanya isi pinanapnan itu. Ya. Kemudian ketika teman-teman melihat sebuah gambar di website itu kalau teman-teman mau buat juga di websitenya atau di website sendiri menampilkan gambar itu bisa gunakan tag img src. Nah, img src ini gunanya tagnya untuk menyisipkan gambar pada sebuah web. Jadi src ini ditanya source-nya itu di mana. Jadi kita harus samakan lokasi, harus tepat lokasi filenya yang dituangkan di sini. Baru dia menampilkan sebuah gambar. Nah, terus ada yang namanya tag UL dan isi komponen LI. Nah, ini UL ini artinya dia menampilkan list berupa unordered atau tidak ada urutan, tidak terurut. Jadi lebih ke simbolnya bulletin. Nah, mungkin teman-teman di Word itu kan ada numbering and bulletin. Nah, itu bulletin itu berupa
poin-poin atau bulat yang seperti lingkaran. Nah, itu adalah simbol-simbol yang diurutkan jadi sebuah list. Nah, LI ini adalah salah satu tag untuk membuat item yang ada pada list tersebut. Jadi contoh ada nomor 1 atau mungkin list 1, list 2, list 3. Nah, buatlah di LI. LI list 1, LI list 2, dan seterusnya. Jadi ada 3 bulletin yang akan tampil nanti. Nah, kemudian untuk enter dalam sebuah HTML, itu gunakan yang namanya tag BR. Jadi tag BR ini yang menggunakan sebuah enter. Nah, terus kemudian ada yang namanya tag span. Nah, tag span ini lebih ke kita memberikan sebuah CSS pada mungkin dalam bentuk di sebuah teks. Nah, itu gunakan apit kurung siku span, kemudian tambahkan CSS-nya apa. Nah, ini penerapan langsung di atribut CSS ya contohnya. Nah, itu untuk di blog yang sering kita jumpai. Nah, di image ternyata ada banyak atribut lagi. Nah, ini saya bilang, jadi selain teman-teman harus mengetahui banyak tag, teman-teman harus mengetahui juga di tag tersebut ada atributnya. Nah, contoh kayak IMG ini, IMG SRC. Nah, SRC ini adalah atribut. Nah, di atribut IMG itu sangat banyak. Ada allegiance-nya, itu mengatur posisi gambarnya. Nah, ini ada ALT, alternative text. Jadi kalau ceritanya gambarnya nggak ada, maka yang ditampilkan adalah alternative text-nya. Kemudian ada width. Nah, width ini untuk mengatur keukuran panjang gambar. Ada height itu untuk mengatur tinggi gambar. Ada border. Nah, ini border itu kayak jadi ada garis di sebuah gambar, itu border. Ada v-space, jadi ada spasi pada atas dan bawah gambar. Ada juga h-space. Nah, yang sering pasti digunakan itu biasanya SRC sama ALT dan width height. Itu yang biasanya sering digunakan. Terus ada lagi komponen untuk mengatur format teks. Nah, di HTML itu bisa mengatur format teks dengan menggunakan heading. Contohnya, jadi teks tersebut kita jadikan sebuah heading atau judul. Itu gunakan tag H. Kemudian bold ini tadi sudah jelaskan untuk mengatur fontnya seperti apa, atau stylenya seperti apa, adakah ada italic, ada bold, ada underline, kemudian strike, ini memberikan sebuah garis dicoret, nah kemudian ada sub, nah ini jadi kayak perpangkatan, ada sub itu yang kayak di bawah itu pangkat 2-nya itu, kemudian ada small, jadi lebih kecil, nah ini banyak lagi, pre, nah ini lagi dia mengikuti format, block quote, jadi ada quote, jadi ada proses text quote-nya, strong itu hampir mirip saya bold, ini hampir sama kayak italic, dan ada tag font, nah ini untuk ngisi stylenya juga. Terus, nah ini atribut ahref, nah ahref itu tadi ada ahrefnya untuk URL, ada name-nya, ini lebih ke bookmark-nya, untuk penamaan bookmark, kemudian target, nah ini target ini biasanya sering digunakan, target untuk apakah dia pindah ke halaman atau membuka tab baru itu gunakan blank. Nah, kalau save itu langsung dia sendirinya dirubah atau mungkin dan sebagainya. Nah, terus ada juga href yang ada langsung ditambahkan bookmark-nya. Nah, ini juga kalau teman-teman di href bisa ganti dengan mail to. Mail to ini nanti akan tampil output berupa pengiriman email, langsung membuka aplikasi email. Nah, di sini lagi terakhir tentang section division. Nah, ini banyak sekali. Section division ini untuk membagi-bagi atau memberi sebuah kelompok pada sebuah tag HTML seperti div to section page, kemudian untuk span itu untuk di teksnya, ini paragraf, BR ini enter tadi sudah saya jelaskan. HR ini untuk membuat garis horizontal. Mungkin kayak di cop itu ada garis horizontal, nah bisa buat dengan HR. Tentu ada atributnya juga. Nah, ini list yang tadi, jadi ada listnya itu banyak, kayak UL itu yang tidak ada penomoran, jadi bulletin. Kalau OL itu seperti numbering, jadi 1, 2, 3, dan 4. Terus ada lagi
DL, definition list, DT, bisa nanti silakan teman-teman coba untuk masing-masing tag-tag HTML ini. Nah, selanjutnya, ini juga yang tidak kalah penting yaitu tabel. Tag tabel ini sangat penting terutama untuk pengelolaan manajemen data di server side processing. Jadi kalau teman-teman biasanya sudah sampai diajarkan membuat sebuah tampilan CRUD di PHP atau create, read, update, delete untuk membuat list data yang ada pada database itu biasanya ditampilkan dalam bentuk tabel. Nah, tag tabel ini ada atribut TR itu tabel row, kemudian TH itu header, jadi judul-judul pada tabelnya itu contoh nama, alamat, dan seterusnya itu gunakan di tag heading. Nah, baru ada TD. Nah, tabel data ini biasanya dipakai untuk ngeload yang ada pada database, dituangkan di TD. Jadi juga atributnya ada call span untuk merger cell kayak di Word itu call span ke kanan, jadi merger antar kolom, row span untuk antar baris, dan seterusnya. Ini banyak sekali. Nah, di body juga bisa teman-teman sisipkan atribut itu kayak background, BG color untuk warna, teks, kemudian marginnya, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada yang terakhir adalah miscellaneous tag. Miscellaneous tag ini lebih ke di tag head. Di tag head itu kita bisa sisipkan yang namanya meta. Meta ini kaitannya nanti di miscellaneous tag ini lebih nanti di meta tentang SEO. Kalau teman-teman mau pelajari tentang SEO atau Search Engine Optimization supaya cepat dikenali oleh Google, itu biasanya dimanipulasi di meta. Meta ini seperti keywordnya apa, deskripsinya tentang apa, biasanya di-load di meta. Kemudian link ini banyak, bisa link berupa CSS, bisa juga JavaScript. Nah, ini link ini untuk menambahkan sisipkan file di HTML itu di link. Nah, yang ini paling penting juga dalam buat pemrograman web yang ada proses CRUD-nya, create, read, update, delete. Itu yaitu form. Di form itu ada inputan. Nah, inputan mungkin teman-teman rekan-rekan mengakses sebuah website Facebook itu pasti ada inputan sebuah username atau password kalau mau login. Nah, itu menggunakan yang namanya inputan. Nah, inputan itu ada teks, password, checkbox, dan submit. Nah, kalau teman-teman mungkin bisa mengakses registrasi, itu ada pilihan seperti negara, itu dia di HTML itu gunakan dengan tag select, itu codingnya untuk menampilkan kayak pilihan kayak milih negara, pilih sejenis hobi dan lain sebagainya, itu biasanya menggunakan select. Kemudian ada text area. Nah, ini text area ini biasanya teman-teman jumpai secara nggak langsung akses web itu berupa kolom komentar. Itu yang besar itu dia menggunakan text area. Kalau teks yang satu baris itu menggunakan input tipe teks. Nah, ini salah satu contoh dari pemrograman web yang menggunakan HTML saja. Jadi di sini mungkin teman-teman bisa lihat ini menggunakan tag div. Yang pertama dia dikelompokkan jadi satu kelompok. Kemudian di sini ada menampilkan paragraf, halaman login. Nah, kemudian ini menampilkan sebuah form. Di sini saya membuat sebuah form di mana dengan metodenya post. Nah, di sini di dalam form ada input tipe yaitu memasukkan username, ada placeholder. Placeholder ini untuk bantuan teman-teman mengenali ini untuk inputan apa text box-nya, username. Kemudian ada input tipe password. Nah, ini tipe password ini berarti dia ketika diketik akan tampil berupa tanda bulat, jadi nggak tampil password yang asli. Jadi nggak kelihatan apa yang diketik. Nah, di sini saya tambahkan placeholder untuk teman-teman mengetahui bahwa ini ada inputan password. Kemudian yang terakhir adalah input tipe submit. Nah, ini submit ini ketika disubmit dia akan mengirimkan data ke link dashboard.html. Kemudian value ini untuk menampilkan apa sih, tombol apa sih ini, tombol yang ada tulisan login. Nah, berikut tampilannya. Jadi ini salah satu menggunakan HTML
saja. Jadi title itu di atas, ini adalah title, kemudian ini tag P-nya, ini input tipe apa, sorry ini username ya seharusnya, gambarnya, nah ini password. Nah jadi ini, kemudian ini tombolnya login. Nah jadi ini merupakan HTML saja, jadi kalau menggunakan HTML aja tampilannya kurang begitu menarik. Kalau teman-teman akses web orang lain atau web yang di luar itu pasti bagus tampilan loginnya. Nah, itu peran dari CSS. Ya, jadi peran dari CSS. Jadi saya akan jelaskan sekarang tentang peran CSS atau gunanya CSS. Mungkin juga saya tambahkan sedikit tentang materi Bootstrap. Nah, jadi teman singkat waktu, jadi di CSS itu saya tekankan itu bukan bahasa pemrograman. Tapi CSS itu lebih ke untuk visualisasi dalam HTML. Kenapa tidak disebut bahasa pemrograman? Karena dia tidak ada logikanya, tidak ada membuat variabel dan tidak ada tipe data dan proses iterasi. Maka dia tidak disebut sebuah pemrograman. Jadi biasanya pemrograman itu pasti ada logikanya, ada perulangan, ada variabel, itulah pemrograman, bahasa pemrograman. Nah, di sini teman-teman yang harus ketahui yaitu aturan penulisan CSS. Nah, di mana aturan penulisan CSS itu yang pertama kita harus mendeklarasikan atau menulis yaitu selektornya. Selektornya itu ada HTML tag bisa teman-teman gunakan, bisa gunakan ID pada atribut HTML, bisa juga ID pada bisa juga kelas pada atribut HTML. Nah, kemudian setelah teman-teman deklarasikan selektornya atau buat selektornya harus diapit dengan kurung korawal. Nah, ini istilahnya deklarasi bridge-nya atau mungkin bloknya atau bagiannya segini. Nah, di sana baru kita bisa tuangkan yang namanya CSS property. Nah, banyak sekali CSS property. Jadi kalau saya jelaskan tentang sampai detail itu akan nggak cukup waktunya. Jadi di sini saya jelaskan konsepnya dulu. Jadi CSS property itu banyak dan juga value-nya itu kita bisa atur sesuai keinginan atau kebutuhan kita. Nah, ini salah satu contohnya. Jadi H1 saya kasih color-nya green itu seperti ini. Jadi kita panggil propertinya color, kita kasih value-nya green atau bisa juga kalau kita mau buat sampai tiga properti kita isikan, satu properti kalau sudah selesai kita harus tutup dengan titik koma. Kemudian di enter baru lanjutkan lagi untuk properti selanjutnya. Itu proses pembuatan aturan CSS. Nah, jadi konsep CSS ini kalau teman-teman gunakan pada sebuah HTML tag atau kelas itu sifatnya yaitu inheritance. Inheritance itu bisa diwariskan. Jadi bisa diwariskan pada style-style tertentu pada elemen yang ada di dalamnya. Nah, inilah yang mengapa kita harus memahami struktur dokumen sebuah HTML. Jadi kayak ini. Jadi kalau kita nggak isi body, maka kita pilih selektornya body, maka seluruh tag body itu akan mewarisi komponen propertinya. Properti font, family, sans serif. Nah, begitu juga footer. Kalau kita deklarasikan footer, maka seluruh tag footer maka akan mewarisi yang namanya color white. Nah, seperti itu. Itu salah satu konsep dari CSS. Bisa juga kita panggil nama kelasnya titik apa itu, dia akan ketika diisi atribut itu maka dia akan mewarisi. Ya, itu konsep CSS. Nah, jadi setelah teman-teman paham konsep CSS, bagaimana melampirkan dalam ke dokumen atau ke HTML, itu ada 3 cara. Yang pertama, dengan cara external style sheet. Nah, external style sheet ini lewat yaitu dengan tambahan tag link di head. Itu harus kita menyisipkan berkas ekstensi .css. Nah, itu disebut konsep melampirkan CSS dengan external style sheet. Nah, contohnya seperti ini. Jadi link rel, nah relnya ini adalah apa sih yang dilampirkan adalah style sheet, kemudian lokasi file CSS-nya. Itu dia ada di tag
head. Kemudian yang cara kedua ada embedded style sheet. Nah, ini adalah kita menambahkan di tag head yaitu tag style. Tag style ini adalah proses sama juga kita membuat CSS di dalam HTML. Jadi contohnya seperti ini. Jadi kita buat tag style. Nah, di tag style ini kita bisa tuangkan sama kayak seperti file yang ada di CSS. Contoh kayak tadi P kurung buka kurawal color .2 green. Nah, itu sudah termasuk kita membuatkan embedded style sheet. Nah, ini cara yang kedua. Kelemahan cara ini dia hanya pada satu HTML dan kalau memang digunakan di lain harus di copy paste keseluruhan yang dibuat. Nah, ada yang terakhir itu adalah inline style sheet. Nah, ini adalah kita menyisipkan pada sebuah atribut di HTML. Nah, seperti ini. Jadi di tag HTML kita sisipkan atribut style. Ini disebut inline style. Nah, di sini kita bisa juga sisipkan ketika style sama dengan petik-petik. Nah, ini kita bisa sisipkan bahasa CSS di dalam komponennya. Jadi yang hanya digunakan hanya pada di H1 ini saja, tag ini saja, tag yang lain tidak akan terkena. Tapi teknik ini biasanya sering dihindari. Tapi biasanya kalau memang mendadak kepepet atau memang urgent bisa menggunakan ini. Tapi biasanya ini paling dihindari. Yang paling sering digunakan itu adalah external sama embedded style sheet. Tapi ini ada salah satu cara, cuman saya tidak rekomendasikan. Yang saya rekomendasikan ini dua, embedded sama external style sheet. Nah, ini adalah salah satu disebut sebagai selektor. Jadi ada sebuah HTML, itu tag HTML keseluruhan itu adalah bisa sebagai selektor. Nah, kemudian kita bisa juga panggil atribut kelasnya dengan cara titik kelas name-nya apa. Nah, jadi teman-teman kalau buat sudah atributnya di HTML, itu bisa diisi CSS-nya di sini. Kita bisa buat CSS-nya sini. Bisa juga dengan ID. Jadi atribut ID pada HTML kita bisa buat CSS-nya. Nah, ini adalah konsep bagaimana seperti kita merujuk atau masuk ke lebih dalam. Nah, ini ada fungsi-fungsinya. Kemudian, nah basic yang paling penting, nah ini kayak tadi dijelaskan ada selektor, properti, kemudian properti selanjutnya, nah ini external CSS yang tadi saya jelaskan, internal bagaimana, inline bagaimana. Nah, kemudian ada clear fix. Nah, clear fix ini biasanya digunakan ketika teman-teman menggunakan properti float atau properti Allegiant yang modenya float. Jadi kalau dia float itu kan mengikuti acuan yang di kiri atau yang di kanan. Nah, itu untuk meng-clear atau mengembalikan seperti semula itu biasanya menggunakan clear fix. Nah, tentu ada banyak sekali komponen CSS seperti bagaimana membuat warna gradient, propertinya apa saja, habis itu memberi border di teks atau memberi bayangan, itu banyak sekali. Nah, mungkin saya nggak bisa jelaskan satu persatu karena batasan waktu. Jadi teman-teman nanti selesai materi atau mungkin saya akan bagikan materinya itu kalau memang teman-teman ada akses internet itu semua ada di sini. HTML style style.com/css. Itu teman-teman bisa gunakan fitur-fiturnya, dia nanti akan mengenerate sebuah CSS. Jadi di sini banyak sekali fitur-fiturnya, nanti nggak bisa saya jelaskan, teman. Saya bisa hanya jelaskan yaitu konsep-konsepnya, seperti apa CSS itu. Nah, terus ada yang namanya CSS Bootstrap. Nah, di sini saya lebih sering menggunakan Bootstrap daripada CSS yang yang awal itu, yang memang dasar. Karena di sana kenapa? Yaitu satu, di sini semua fitur-fitur yang saya inginkan itu sudah tertuang di kerangka Bootstrap ini. Jadi Bootstrap ini sebuah kerangka kerja front-end yang ramping, institutif, dan kuat untuk pengembangan web yang lebih cepat dan lebih mudah. Jadi kita nggak perlu mengkhawatirkan atau memahami konsep-konsep tadi. Kalau teman-teman mau langsung siap pakai saja, oh saya mau tampilan seperti ini, saya nggak perlu buat CSS-nya. Nah, itu bisa gunakan Bootstrap, dia sudah menyediakan keseluruhan. Nah, kenapa kita menggunakan
Bootstrap. Nah, ini mungkin saya akan jelaskan dikit kenapa saya jelaskan Bootstrap itu kita lebih untuk membantukan solusi agar teman-teman membuat antarmuka yang rapi dan seragam. Jadi kalau dengan adanya Bootstrap ini kalian akan nanti buat tampilan yang seragam seperti website-website yang di luar yang ada di dunia atau ada di internet. Kemudian komponennya juga yang user friendly atau sangat enak dipandang dan gampang menggunakannya. Dan yang terakhir ini open source. Jadi teman-teman bisa oprek atau bisa lihat atau bisa modif kostumasi lagi Bootstrap yang ada sesuai keinginan teman-teman dengan ilmu CSS yang tadi, konsep CSS. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Gampang sekali. Teman-teman tinggal download saja Get Bootstrap-nya atau download secara, kalau saya rekomendasikan teknik penggunaan Bootstrap yaitu dengan offline, yaitu dengan cara download di webnya, web aslinya di getbootstrap.com. Kemudian tambahkan dalam hasil download itu diekstrak dan di copy paste ditaruh dalam satu folder project website teman-teman. Nah, di sini yang cara menggunakannya sangat gampang. Kita sisipkan tag head seperti CSS-nya, kemudian JavaScript-nya dan juga tambahkan sedikit jQuery. jQuery ini apa? Ini adalah sebuah framework JavaScript yang sangat sederhana. Jadi JavaScript itu nanti saya akan jelaskan JavaScript itu apa, tapi nanti juga saya akan jelaskan tentang jQuery. Ya, jadi fokus sekarang ke Bootstrap itu gunanya untuk mempermudah teman-teman mengatur desain sebuah website. Nah, apa saja komponennya? Nah, ini salah satu contoh komponennya. Kalau dengan menggunakan Bootstrap, kalau teman-teman sudah menyisipkan Bootstrap ini di HTML, teman-teman tinggal panggil komponennya. Salah satu komponennya itu seperti array. Nah, ini array ini menampilkan sebuah komponen yang menampilkan sebuah warning, memberikan sebuah pemberitahuan seperti warna biru, warna hijau, warna merah, atau warna kuning. Nah, itu ada pada komponen Bootstrap. Caranya gampang, teman-teman tidak perlu lagi yang namanya membuat CSS, cukup memanggil atau mengisikan atribut HTML-nya, yaitu class, dan panggil komponen Bootstrap-nya. Contoh kayak saya panggil array, kemudian masuk lagi ke array primary. Nah, array primary ini adalah menampilkan sebuah output notifikasi berupa warna biru. Nah, kalau yang sukses itu warna hijau, warning itu warna oranye, denger itu warna merah, kemudian dan seterusnya. Ini banyak sekali. Nah, ini teman-teman hanya tinggal menggunakan saja, menyisipkan di HTML. Jadi tidak perlu memikirkan pembuatan stylenya seperti apa. Jadi sudah ada pedoman di Bootstrap-nya. Nah, kemudian yang sering juga digunakan itu pada form. Nah, di sini formnya ini pada div kita gunakan form group, itu ada jadinya jenis kayak spasi atau mungkin ada jarak. Kemudian ada yang namanya form control. Nah, di sini saya gunakan form control, class form control, itu berguna untuk merubah tampilan sebuah inputan. Jadi dia tampilannya lebih rapi. Nah, di sini juga bisa teman-teman gunakan tag-tag yang lain, atribut komponen-komponen CSS yang lain. Itu banyak sekali. Yang kemarin yang saya juga nggak bisa jelaskan satu persatu. Nah, ini mungkin yang penting-penting aja saya jelaskan. Kemudian ada button. Nah, button itu sama juga, kalau primary warnanya sama, biru, sukses sama, warning itu orange sama, kemudian denger itu merah. Nah, sama juga penggunaannya. Jadi diawali yang pertama BTN, nah button, kemudian spasi button primary. Ini udah standar CSS-nya seperti itu. Jadi dia akan menampilkan output warna biru seperti ini. Kalau kayak tadi kan tanpa CSS warnanya abu-abu. Nah, sekarang kalau pengen teman-teman ganti warna hijau, silakan ganti BTN sukses, nah seperti itu. Nah, fitur-fiturnya ini, nah ini yang terakhir, mungkin saya jelaskan yang terakhir, itu ada grid. Grid ini adalah mengatur layout
HTML teman-teman. Jadi kalau teman-teman buat dengan CSS biasa, itu biasanya nggak responsif. Nggak responsif itu artinya dia nggak bisa menyesuaikan ukuran dimensi dari sebuah device. Nah, jadi kalau kita pengen mau dia responsif atau langsung sinkron berdasarkan ukuran device, itu kita nggak perlu pusing lagi menggunakan membuat style sheet-nya, tapi kita cukup menggunakan grid, komponen grid pada Bootstrap. Seperti kontainer ini, dia akan nanti langsung ngambil ke rata tengah dan mengambil 50% dari tampilan layar. Nah, di sini juga ada call. Nah, ini untuk proses responsif. Kalau dia lebih kecil dari 576 pixel, maka dia seperti kayak HP. Nah, ini dia menggunakan gridding ini, grid ini, tampilan grid layout-nya. Nah, ini banyak sekali yang komponennya yang nggak bisa jelas, saya kembali nggak bisa jelaskan satu persatu. Nah, untuk teman-teman bisa mengetahui keseluruhan itu ada di sini. Ini semua dari sintak coding HTML-nya sama hasilnya itu tertuang di sini. Itu di Hackerdom, Bootstrap, cheat sheet. Nah, di sana semua di sana ada komponen-komponen Bootstrap-nya. Nah, ini salah satu sintak yang mungkin saya contohkan dalam penerapan Bootstrap di HTML. Di sini saya menggunakan Bootstrap, kemudian saya menggunakan inline style sheet. Nah, ini untuk custom, khusus untuk form login. Kemudian di sini saya untuk form saya menggunakan Bootstrap yang tadi. Ada form group, ada form control, dan ada button primary. Nah, hasilnya seperti apa? Nah, jadi seperti ini hasilnya. Jadi dia lebih tampilannya lebih rapi daripada tampilan HTML yang tadi tanpa CSS. Nah, ini kalau mau teman-teman buat lagi desainnya seperti apa, itu kembali lagi teman-teman lihatlah gunakan komponen yang teman-teman butuhkan di Bootstrap. Itu sangat luas, sangat-sangat luas. Jadi nggak bisa saya jelaskan satu persatu di sini ya. Dan saya juga nggak hafal atau nggak ingat keseluruhan komponen. Jadi silakan nanti dieksplor di sana di link yang tadi saya berikan. Nah, lanjut lagi ke JavaScript. Nah, jadi tadi sudah mengenal yang namanya HTML, mengenal namanya CSS dan mengolah tampilan dengan Bootstrap. Saya juga sedikit menjelaskan tentang JavaScript. Nah, jadi JavaScript ini adalah pemrograman client side yang dimana programnya itu semua jalan di sisi pengguna atau di sisi browser. Jadi prosesnya itu browser yang mengelola, bukan server. Ya, kembali lagi, jadi JavaScript itu masih di server, client side processing. Jadi dia bukan di server. Nah, ini yang kenapa ada kelemahan JavaScript itu yang dimana karena di sisi klien dia sangat bergantung pada pengaturan kemampuan browser. Nah, kalau di browsernya di setting dimatikan, ya mau nggak mau JavaScript-nya nggak jalan. Jadi teman-teman sudah susah payah buat, tapi browsernya tidak dihidupkan, sama aja bohong jadinya. Jadi nggak berguna teman-teman membuat JavaScript. Nah, di sini itulah kelemahan JavaScript. Cuman manfaat dari JavaScript di sini teman-teman akan menampilkan sebuah respon yang lebih lebih user friendly. Jadi nggak menunggu loading seperti akses reload di browser itu bukan proses server side yang membutuhkan koneksi internet. Nah, kalau client side itu enggak. Jadi dia seperti kayak aplikasi desktop. Itulah gunanya JavaScript. Dia lebih interaktif. Nah, kemudian di JavaScript juga tidak mengizinkan JavaScript berjalan pada browser dan menonaktifkan dukungan JavaScript pada browser. Jadi pengguna itu bisa sepenuhnya menonaktifkan yang tadi. Itu yang kelemahannya saya bilang. Nah, jadi sama saja JavaScript dengan CSS itu penulisannya hampir mirip, yaitu bisa melalui atribut HTML, bisa juga embedded script, jadi seperti kita menyisipkan di scriptnya atau buat tag script, kemudian bisa juga eksternal. Ini eksternal seperti external style sheet, ini seperti embedded-nya, dan ini seperti inline-nya. Di CSS, di JavaScript gini juga bisa. Di atribut bisa, di embed bisa, sama di eksternal JavaScript juga bisa.
Nah, terus yang saya mau kenalkan itu bagaimana sih melihat hasil JavaScript teman-teman buat, itu bisa menggunakan yang namanya konsol JavaScript. Konsol JavaScript ini sudah tersedia di browser dengan cara teman-teman mengklik kanan browsernya di area tampilan website, klik kanan, kemudian kalau di Google Chrome ada inspect element, kemudian cari konsol. Nah, kalau udah inspect element, dia ada tampilan keluar di bawah. Bisa dia melihat HTML yang dikeluarkan, bisa juga konsol. Nah, JavaScript ini ada pada komponen konsol. Jadi di sini kelihatan semua komponen JavaScript apakah error atau dia menampilkan sesuatu. Nah, komponen JavaScript itu banyak. Yang pertama yang tadi di sini ada proses embedded JavaScript. Ini proses eksternal JavaScript-nya sama seperti CSS. Nah, kemudian untuk inline-nya nanti saya tunjukkan itu ada pada di tag HTML. Jadi ada mungkin diterapkan di tombol, on click, dan lain sebagainya. Nah, mungkin ini saya tambahkan, teman-teman di sana bisa membuat sebuah fungsi, atau kayak ini contohnya set timeout, jadi ada delay selama 1 detik, jadi diawali dengan 1000 per 1000 milisecond, itu 1 detik. Kemudian di sana teman-teman bisa buat function. Nah, jadi hampir mirip kayak pemrograman. Jadi di JavaScript itu bisa buat function. Apa nama functionnya, kemudian parameternya apa, hasil return value-nya apa. Di sana juga teman-teman bisa mengedit sebuah objek di HTML dengan memanggil ID-nya. Nah, ini namanya DOM, Document Object Model, yang bisa kita edit di JavaScript. Nah, untuk menampilkan output di JavaScript itu ada banyak cara, yang bisa gunakan console log. Nah, console log ini dia menampilkan output yang di konsol tadi yang saya tunjukkan. Nah, kalau dokumen write dia akan mencetak di HTML. Nah, kalau read ini menampilkan warning, dia kayak peringatan di HTML-nya langsung keluar. Nah, kalau ada confirm, nah confirm ini lebih minta persetujuan. Really, nah seperti itu nanti ada pilihan sama yes sama no. Nah, kalau prompt ini lebih ada nanti berupa inputan. Kita minta inputan apa? Nah, itu prompt. Nah, di sini juga di JavaScript ada komponen bisa kita membuat sebuah komen dengan mengawali bintang, garis miring bintang untuk multiple line. Nah, untuk satu baris komen itu garis miring 2 kali. Nah, apa sih manfaat komen? Itu untuk baris komentar. Jadi nggak akan dieksekusi oleh program. Itu menggunakan komponen. Ya. Kemudian selanjutnya, nah ini variabel. Variabel itu teman-teman bisa awali cara membuat di JavaScript dengan var, kemudian nama variabelnya apa. Nah, di sini variabelnya dia langsung dinamis ya. Jadi kalau kita isikan angka, maka dianggap sebagai number. Kalau dia diisi boolean, maka dia langsung sinkron jadi boolean. Nah, itu hampir sama seperti PHP. Kemudian ini ada strict mode, jadi dia agak secure. Nah, mungkin ini jarang digunakan. Nah, ini value, yang value-nya banyak sekali. Nah, yang dimana nanti variabelnya akan mengikuti value yang dituangkan. Dan di sana juga ada operator. Nah, operator ini mungkin proses untuk perhitungan dan lain sebagainya itu bisa gunakan operator aritmatika. Nah, di sini ada operator bitwise. Nah, operator bitwise ini lebih manipulasi bilangan biner. Jadi ini mungkin jarang digunakan. Kemudian ada aritmatika. Nah, di sini aritmatika seperti apakah sama atau tidak, atau tambah kali bagi kurang. Nah, itu ada di sini. Terus ada manipulasi string. Nah, di sini manipulasi string ini sangat penting. Jadi teman-teman bisa memanipulasi string dalam artian mau ngambil yang indeks keberapa, itu bisa di sini. Contohnya kayak ini, index of, dia mencari nilai indeks berapa nilai indeks yang mau kita cari. Kemudian last index itu mencari nilai indeks yang terakhir. Kemudian ini ada slice. Ya. Jadi di sini juga ada penjelasannya ya. Jadi untuk memperbesar, memperkecil. Nah, concat ini untuk menggabungkan string satu dengan string lain. Nah, ada juga split. Nah, ini untuk melakukan split. Nah, ini toString, jadi merubah sebuah bilangan menjadi
string. Nah, seperti itu. Ini tergantung kebutuhan teman-teman. Tapi yang biasanya sering digunakan adalah yang ini huruf besar atau menggabungkan string. Nah, di sana di JavaScript juga dikenal dengan perulangan. Jadi kalau teman-teman sudah dapat di kelas 11 sama 12-nya tentang perulangan, itu di JavaScript ada. Ya, jadi perulangan for ada. For itu perulangan yang terukur, jadi bisa kita tahu dia mulai dari kapan sampai berhentinya di mana. Kemudian bisa juga perulangannya while. Jadi while ini tergantung dari kondisi, dia akan terus berulang ketika nilainya benar. Tapi kalau dia salah, dia akan berhenti. Kemudian ada do while. Nah, ini bedanya while sama do while. Kalau while dia ngecek dulu, kalau do while itu dieksekusi dulu baru dicek. Nah, ini perbedaannya do while. Kemudian ada break di sana. Break ini untuk istilahnya memberi jeda. Jadi contoh kayak ini di sini ada if else ya. Mungkin teman-teman di kelas 11 12 juga dapat if ini untuk kondisi. Kalau memang kondisinya terpenuhi, maka dia akan jalankan. Kalau tidak dijalankan. Ada yang namanya continue, melanjutkan dari break yang tadi, dia lanjutkan kembali. Nah, ini sama penerapannya hampir mirip kayak pemrograman PHP. Nah, ini if else, ketika ada logical condition, ketika terpenuhi dia akan jalan, ketika tidak dia akan lari ke else. Nah, ini ada switch case, ini lebih ke menu, jadi pemilihan logika tentang menu. Jadi kalau ceritanya yang dipilih nomor 6, maka dijalankan yang Saturday. Kalau dia pilihannya 0 yang nilai dipilih, maka dia jalannya Sunday dan seterusnya. Nah, di sini tadi saya sudah jelaskan di JavaScript itu data tipenya dia dinamis ya. Jadi berdasarkan apa value-nya. Jadi dia dinamis tergantung value yang kita masukkan. Nah, di sini juga kita bisa buat yang namanya objek. Objek itu istilahnya bisa lebih dari satu atau banyak atribut. Contoh kayak student ini kita buat objek student, itu atributnya ada first name, ada last name, ada age, dan lain sebagainya. Jadi cara pemanggilannya pun berbeda. Jadi kalau variabel kan tinggal panggil nama variabelnya, tapi kalau objek itu tidak. Kita panggil dulu nama objek, baru diawali titik untuk kita bisa memanggil yang namanya atribut. Jadi titik X baru hasilnya adalah 19, atau bisa kita isi nilai X-nya ini 19. Kemudian atau bisa juga dengan penambahan kurung siku X plus, jadi ini proses increment, jadi ditambah dari 19 jadi 20. Nah, kemudian di sini kita bisa memanggil menaruh isian dari atribut student ini, kayak full name ini, kita taruh di sebuah variabel name. Caranya kita panggil student, kemudian titik full name, maka hasil dari variabel name ini isi akan ada langsung jalankan fungsi ini. Fungsi first name sama last name akan ditampilkan. Jadi hasil biasanya kalau jalanin tampil do. Nah, seperti agent do. Nah, seperti itu. Nah, ada lagi yang terakhir itu event di JavaScript. Jadi kalau teman-teman event itu ini disebut proses yang tadi inline JavaScript itu di sini. Button on click eventnya apa? Nah, on click itu maksudnya ketika diklik dia akan jalankan JavaScript. Bisa juga on mouse down. Jadi ketika mouse-nya down ke sini diarahkan ke sini, maka dia dianggap jalankan JavaScript dan banyak lain sebagainya. Ada yang keyboard, ada yang ketika drag, ada on blur, nah yang kemudian ada on change ketika diganti on submit dan seterusnya. Ini sangat banyak. Jadi kalau saya jelaskan detailnya penggunaannya seperti apa pada saat apa digunakan itu sangat lama ya. Kemudian ada komponen error di JavaScript. Jadi error ini maksudnya adalah proses menghandle error handling. Jadi kita bisa di sini ada yang namanya try sama catch. Nah, jadi try ini adalah proses mengeksekusi sebuah JavaScript yang kita buat. Nah, hasil dari try ini barulah dituangkan. Kalau memang tidak ada masalah, dia tidak akan lari ke catch, tapi dia akan terus menjalankan di dalam blok try ini. Tapi kalau dia ada terjadi permasalahan atau error, maka pasti nanti akan dijalankan di mode catch. Tujuan error handling ini adalah untuk menampilkan error atau kita bisa membuat custom error. Jadi contoh kita buat ini try untuk proses ngirim data ke login PHP. Nah,
seperti itu. Jadi kalau errornya kita buat console log error, message-nya error pada login PHP. Jadi kita bisa tahu, kita bisa trace lebih gampang. Jadi kalau tanpa menggunakan try catch atau error handling, kita akan tampil ya error memang murni dari hasil JavaScript. Nah, terus ada proses validasi. Biasanya ini yang paling penting di validasi form itu gunakan input validation, di mana mengecek di atribut value yang diisi, kemudian dicek dengan logika if. Nah, ini juga bisa gunakan try sama catch, silakan. Nah, tidak digunakan juga silakan. Ya, kemudian itu dasar-dasar JavaScript. Jadi lebih detail prakteknya itu mungkin saya nggak bisa jelaskan. Di sini saya hanya bisa menjelaskan konsep-konsepnya. Ya. Kemudian saya jelaskan sedikit lanjut tentang jQuery. Nah, tadi kan sudah memahami konsep JavaScript itu apa, ada banyak sekali. Nah, di sini kalau mau nulisnya lebih ringkas lagi, itu gunakan jQuery. Itu sangat atau lebih menarik lagi tampilan jQuery-nya, atau lebih sedikit itu gunakan jQuery. jQuery itu JavaScript yang cepat dan ringkas. Mutunya dia, yang pembuat ini menulis lebih sedikit, tapi melakukan lebih banyak. Ya, jadi JavaScript itu menyederhanakan proses dokumen HTML, penanganan hifan, animasi yang kayak tadi di JavaScript. Itu lebih cepat. Nah, juga di sini ada keunggulannya itu interaksi ajak, asynchronous JavaScript. Ya, jadi dia lebih ke dia terinteraksi ke JavaScript, ke server, tapi dia tidak ada proses seperti kayak server-side biasa yang reload itu. Nah, cara penggunaannya sama seperti Bootstrap tadi, tinggal teman-teman tambahkan plugin jQuery-nya, yaitu bisa teman-teman download di jQuery.com/download. Kemudian letakkan komponen jQuery-nya itu juga di project-nya. Baru tambahkan tag head di tag head. Nah, ini salah satu contohnya saya tambahkan. Kemudian di sini ada satu pembuatan jQuery. Jadi di komponen jQuery itu biasanya diawali dengan dokumen ready. Jadi dia mengecek dokumen yang ready, baru dia menjalankan sebuah JavaScript. Seperti itu. Nah, apa saja komponen jQuery? Nah, komponen jQuery banyak, tapi nggak sebanyak tadi JavaScript. Nah, dia hanya menyederhanakan. Yang pertama itu, yang paling basic adalah menyisipkan jQuery. Nah, ini kebetulan menyisipkannya secara online. Saya tidak rekomendasikan, karena nanti ada perubahan di sini bisa mengakibatkan project teman-teman terjadi error karena tidak kompatibel dengan versi sebelumnya. Jadi, makanya saya sarankan download dan taruh di project. Kemudian ada proses ini, dokumen ready ini paling awal kita deklarasikan. Nah, di sini bisa teman-teman beri trigger. Nah, ini ketika dokumen it's-nya itu, jadi ketika ada kelas demo, dia jalanin pasti ini. Kemudian ada, nah ini proses supaya tidak terjadi konflik, ditambahkan dokumen ready di atasnya itu variabel untuk no konflik. Nah, kemudian ada juga selektor di sana. Nah, selektornya apa saja? Ini sama seperti JavaScript. Sama seperti CSS. Jadi panggillah selektor CSS-nya di sini. Nah, ini proses menentukan selektor di jQuery diawali $, kemudian panggil selektornya. Nah, kalau di JavaScript itu dia lewat sini. Nah, ini proses JavaScript, jadi dia pakai get element by class apa by ID. Nah, ini panjang ya, jadi agak ribet. Jadi kalau dengan jQuery dia cukup ini tanda $, dan panggil selektornya. Nah, di sana ada actionnya apa ini? Kayak ini hide, dia akan nanti hide sendiri, dia akan memanipulasi dari kelihatan jadi hilang. Nah, ini ada salah satu fungsi-fungsinya. Nah, ada event. Nah, ini ketika diklik dia mau kita aksinya ngapain, apakah tampilannya ada animasi menghilang atau keluar tampilan. Nah, ini tanpa reload ya. Dengan jQuery kita tanpa reload di buah browser itu nggak nge-reload dia. Tapi kalau kita pakai manipulasinya manual itu pasti nge-reload. Kalau kita gunakan cek dengan kondisi if di PHP itu pasti nge-reload. Nah, kalau dengan jQuery itu nggak nge-reload dia. Nah, ini banyak sekali komponennya, saya nggak bisa jelaskan satu persatu. Nah, yang terpenting adalah penggunaan Ajax. Ini keunggulan jQuery. Apa sih itu Ajax? Nah, Ajax ini merupakan
merupakan asynchronous JavaScript dan XML, yang dimana dia bisa mengacu ke keseluruhan teknis pengembangan web yang memungkinkan aplikasi yang bekerja secara asinkronus atau tidak langsung, atau memproses setiap respon yang dikasih pengguna ke server di sisi background. Jadi benar-benar kayak aplikasi desktop. Mungkin teman-teman pernah perhatiin aplikasi desktop itu kan no reload, no nunggu koneksi internet. Jadi klik cepat dia seperti aplikasi desktop yang ada pada Windows. Nah, kalau teman-teman mau buat webnya seperti itu, bisa gunakan jQuery dan kombinasi Ajax. Nah, kemudian yang terakhir, komponen jQuery itu ada manipulasi DOM. Apa itu DOM? Document Object Model. Jadi yang bisa dimanipulasi itu adalah HTML, bisa dimanipulasi, panggil kelas ID-nya, kemudian HTML-nya berubah jadi apa, itu bisa di JavaScript. Jadi benar-benar nanti sebuah webnya jadi interaktif, bisa berubah-ubah secara event yang teman-teman berikan atau rekan-rekan yang berikan di webnya. Nah, ini ada efeknya juga seperti hide, show, kemudian feed ini muncul seperti animasi, bisa beri animasi, bisa di stop. Nah, ini banyak sekali. Saya nggak bisa jelaskan detail-detail per masing-masing komponen. Untuk mempersingkat waktu, sebelum jam makan siang ya, jadi saya jelaskan, ini salah satu contoh jQuery saya, contoh penerapan jQuery. Nah, tadi form login-nya itu tidak menggunakan JavaScript. Di sini saya sisipkan JavaScript, yaitu dengan menggunakan jQuery. Ya, jadi di sini saya sisipkan pada form submit, ya, form login. Nah, di sini saya sisipkan form login berupa submit. Ketika disubmit, baru if ini akan berjalan. Dia yang dicek adalah email, mengecek value dari email, mengecek value dari ID pass sama email ini. Nah, apabila email atau passwordnya kosong, maka dia akan memanipulasi HTML error message ini. Akan menampilkan CSS Bootstrap merupakan warning email atau password masih kosong. Nah, kalau sudah berhasil, kalau ceritanya dia mengisikan, maka dia akan return true. Return true ini akan lari ke sini, ke action dari form tersebut. Nah, ini salah satu contoh kalau dia gagal. Jadi webnya itu nggak nge-reload, tapi dia menampilkan sebuah merubah DOM-nya dirubah, HTML dirubah, menampilkan output email atau password masih kosong. Jadi lebih menarik ya, lebih interaktif via webnya jadinya ya dengan menggunakan jQuery. Tentu banyak sekali yang bisa teman-teman gunakan. Yang tadi saya jelaskan itu silakan digunakan sesuai kebutuhan. Jadi kalau kebutuhan saya ini ketika submit ya nampilin HTML berupa Bootstrap alert-nya itu yang tadi warna denger, warna merah seperti ini. Nah, lanjut sekarang ke server side processing ya. Mungkin saya jeda dulu, saya break minum dulu ya. Jadi saya lanjut tentang pengenalan PHP. Jadi teman-teman mungkin sudah dijelaskan sedikit kelas 11 sama kelas 12 tentang PHP. Kita hanya menjelaskan sedikit atau mengulang kembali. Jadi PHP itu lebih ke server side ya. Jadi PHP itu semuanya dari PHP Hypertext Processor, preprocessor. Jadi di sana dia menjalankan di server side. Jadi kalau teman-teman akses di web itu yang ditampilkan itu HTML. Padahal kadang ada PHP yang dieksekusi karena PHP itu server side jadi tidak terlihat di HTML ya. Tapi bisa disisipkan di HTML untuk tag PHP. Nah, caranya bagaimana? Teman-teman menambahkan kurung siku PHP. Kemudian diakhiri juga kurung siku PHP ya, seperti itu. Jadi ini merupakan konsep untuk mengawali sebuah PHP pada HTML. Jadi bisa disisipkan di tag body, tambahkan ini untuk teman-teman mau menyisipkan PHP-nya. Nah, contoh dasar seperti ini. Ini tag PHP ini mungkin saya jelaskan sedikit, mungkin ada yang belum tahu. Nah, ini wajib untuk membuka, untuk menyisipkan PHP itu wajib pertama ada kurung siku PHP.
Itu di awal. Kemudian echo. Nah, echo ini adalah menampilkan sebuah output atau menampilkan sebuah teks di pemrograman. Jadi kalau sudah ada istilah echo, berarti dia akan menampilkan output. Nah, kebetulan di sini output apa yang ditampilkan itu diapit oleh tanda petik 2. Ini output string. Jadi string yang ditampilkan selamat datang. Inilah yang ditampilkan di output PHP. Kemudian kalau sudah di akhir titik koma dan tag PHP itu wajib ditutup dengan tanda tanya kurung siku. Nah, ini proses menutup tag PHP. Jadi supaya tidak bentrok dengan bahasa HTML, kalau tidak ditutup dia maka dianggap tag HTML itu sebagai tag PHP. Maka harus ditutup lagi kembali dengan tanda tanya PHP. Nah, di PHP itu banyak sekali fungsinya ya. Jadi saya nggak bisa juga kembali lagi jelaskan satu persatu, cuman saya akan jelaskan yang inti-intinya saja. Nah, yang di PHP sering digunakan itu adalah proses ini, manipulasi string. Nah, ini manipulasi string, ini sering digunakan seperti echo tadi. Kemudian ada add slash, nah ini untuk nanti keamanan. Ada exclude, nah ini untuk memecah. Ada juga substr untuk memotong sebuah string. Nah, kemudian yang komponen pentingnya lagi itu tentang super global. Nah, ini adalah penting di PHP. Ini proses mengambil sebuah data yang dikirimkan di HTML. Jadi semua diambil di sini. Ya, menggunakan super global ini, variabel super global. Nah, yang sering pasti digunakan adalah variabel sget sama spost. Kemudian session ini sering digunakan. Sebentar, baterai HP laptop saya lagi low ya. Jadi ini sering digunakan. Kemudian yang komponen kedua itu nih session. Nah, ini session ini untuk keamanan juga. Jadi biasanya session ini digunakan untuk akses login. Jadi ditampung di sini. Kemudian yang sering lagi digunakan header. Nah, ini header. Header ini proses pemindahan halaman di PHP. Jadi pengiriman header ini sering digunakan di PHP. Mungkin yang menggunakan PHP natif itu sering. Nah, kemudian ada ini, date formatting ini sering juga digunakan untuk memanipulasi data-data yang di HTML, di MySQL yang mungkin nggak sesuai format, kita mau manipulasi jadi sebuah yang bisa kita gampang pahami, kayak bahasa Indonesianya urutannya tanggal, bulan, tahun, itu gunakan date formatting. Dan masih banyak lagi ya. Ini nggak bisa saya jelaskan satu persatu. Ada nanti tentang sintak-sintak PHP ke MySQL atau MySQLi itu banyak lagi. Jadi nggak bisa saya jelaskan satu persatu komponen PHP. Tapi tadi yang jelaskan yang komponen penting-pentingnya. Ya, ini mungkin contoh penerapan PHP dan jQuery. Saya singgung sedikit PHP. Yang pertama, di sini saya menggunakan Ajax. Ya, jadi tadi sudah mengecek password sama email. Nah, di sini saya menggunakan Ajax. Nah, kalau dia sudah terisi username sama password, di sini saya mengarahkan ke check login. Ya, check login.php dengan metode post. Kemudian yang dikirimkan apa? Yaitu semua komponen yang ada pada tag form dengan cara memanggil ID formnya, ini login form ini, kemudian .serialize, jadi seluruhan dipanggil. Lalu dia tertampung dalam hasil akhirnya itu tertampung di function ini, function data sama status. Nah, kalau dia sukses, dia akan mengelut atau menampilkan return value di data. Nah, di sini kebetulan saya tampilkan outputnya ke console log, yang ditampilkan keseluruhan output data. Kalau tidak, maka ada mode false. Nah, false ini untuk bertujuan dia tidak tetap standby di halaman login. Ya, jadi dia di stop di sini. Nah, berikut kemudian check login itu apa aja isinya. Nah, ini isinya. Di sini kebetulan saya contohkan saya menerima data untuk mengecek apakah benar data post emailnya dikirim sama passwordnya benar sudah dikirim. Nah, setelah saya cek di console log, itu tampilnya seperti apa yang di-echo di check login. Jadi apa yang di-echo di check login itu saya tampilkan di console log. Jadi datanya ini adalah hasil dari echo yang tadi.
Nah, ini adalah salah satu contoh penerapan PHP dan jQuery. Jadi sudah kombinasi PHP dengan jQuery ya. Ini salah satu contohnya. Nah, mungkin tadi ada Pak gurunya atau pada guru memberi masukan tentang keamanan web. Nah, jadi memang keamanan web ini tahap setelah teman-teman berhasil, itu tahapnya adalah keamanan webnya ditingkatkan. Jadi setelah selesai membuat sebuah web, tentu ada keamanannya. Biasanya kelemahannya satu, pertama, pada form itu nggak ada validasi. Yang paling riskan itu nggak ada validasi pada saat input file. Nah, bisa saja input file itu input file coding PHP yang dikasih, yang coding PHP-nya menghapus semua database. Nah, itu bahaya sekali. Kemudian tidak ada error handling. Nah, ini. Jadi error handling nggak ada. Jadi kelihatan warning berapa MySQL filenya yang pantasnya nggak boleh kita tahu. Jadi dia tahu. Nah, ini karena nggak ada error handling. Kemudian kurangnya akses kontrol pada halaman. Nah, ini mungkin jadi seharusnya filenya itu nggak boleh diakses, hanya yang sudah login itu malah nggak diisi akses kontrol. Jadi dia walaupun tidak login dia bisa akses, ini bahaya juga. Kemudian adanya injection flow. Apa itu injection flow? Itu salah satu contohnya SQL injection. Jadi menyisipkan atau menginjek pada sebuah form yang dimana itu dicek di database, ya. Ini sangat bahaya. Kemudian kurangnya enkripsi. Nah, jadi kalau teman-teman tidak mengisikan injeksi ini atau tidak ada pengamanan SQL injection dan tidak ada enkripsi, ini sangat-sangat bahaya. Jadi kalau ceritanya jebol di SQL injection tapi datanya terenkripsi, itu masih bisa aman. Tapi kalau tidak ada enkripsi, ini sangat berbahaya. Jadi biasanya kurang enkripsi. Ya. Jadi contoh kelemahan yang seperti ini. Jadi kalau ada fitur upload, ada choose file ini. Nah, kalau dia nggak ada validasi untuk format filenya, itu bisa aja disisipin PHP yang nanti setelah disisipin kita jalankan URL-nya, itu maka hapus hilang datanya. Mungkin itu yang jahat, ya kriminalnya. Kemudian, nah ini tidak ada error handling. Jadi kalau padahal ini filenya bahaya ini. Nah, contoh ditampilkan linknya ini di link web include class. Nah, ini bahaya. Kalau kita tidak ada proses handling, ini yang terjadi. Dia menampilkan errornya ini yang bisa diketahui oleh orang luar. Kemudian ini tidak ada enkripsi. Nah, ini salah satunya kalau sudah berhasil dia mengakses menggunakan SQL injection, dia bisa mengakses database dan melihat password Anda. Nah, di sini kalau tidak dienkripsi passwordnya, ya dia sudah tahu secara utuh password teman-teman di webnya. Rugi teman-teman mengembangkan sebuah web tapi ditahuin password sama username kalau orang jahat. Nah, ini salah satu kita makanya tidak ada enkripsi, ini sangat berbahaya. Nah, bagaimana SQL injection itu bekerja? Nah, dia menyisipkan sintak-sintak yang untuk mematikan query pada HTML. Jadi contohnya seperti ini, tanda petik dan seterusnya. Itu dia tanda petik, kita ketik union ini, dia akan menggabungkan sebuah username password. Jadi malah yang tampilkan ini. Ya, padahal kita nggak ingin menampilkan ini, tapi dia membuat sendiri codingan database. Jadi otomatis secara nggak mau dia tampil. Nah, kemudian ada serangan yang namanya brute force. Nah, brute force ini ketika teman-teman membuat sebuah login, nah sistem ini adalah dia mengulang secara sistem, terus dilakukan perulangan sampai username passwordnya ketahuan. Ini bahaya juga. Jadi kalau formnya tidak ada security, bisa dilakukan brute force untuk mengetahui username password. Nah, kayak ini gagal ketika terakhir baru ditahuin, oh passwordnya ini. Nah, bagaimana keamanannya? Nah, yang pertama, kalau file itu kita harus ada yang namanya fitur validasi file tipe. Nah, itu biasanya di PHP bisa gunakan, kita deteksi dia ekstensi filenya apa, kemudian divalidasi dengan logika if else. Kemudian untuk error handling itu kita bisa menggunakan di PHP dengan fitur error reporting. Jadi error reporting kita bisa matikan.
Jadi itu nanti dijalankan di PHP itu pasti akan nggak ada tampilan error yang kayak itu, yang di web kalau sudah online. Nah, terus untuk Burfos itu bagaimana? Nah, itu bisa tambahkan pada form itu CAPTCA. Mungkin teman-teman pernah akses form di website orang, itu ada yang menggunakan CAPTCA. Nah, itu demi keamanan websitenya dia. Dia agar tidak bisa terinput datanya secara terus-menerus lewat robot atau perulangan. Jadi ada menggunakan CAPTCA. Itu bisa untuk CAPTCA di PHP itu bisa gunakan plugin ini ya, PHP CAPTCA ORG. Kemudian untuk SQL injection, nah ini yang penting. Di PHP kita kalau menggunakan MySQLi, kita bisa sisipkan di variabel postnya itu awalan MySQLi escape string, baru tambahkan variabel post elemennya. Kemudian bisa juga gunakan ini dia menghapus tanda petik satu. Itu bahaya sekali petik satu di MySQL. Jadi dia tugasnya untuk memvalidasi, untuk menyeleksi. Kemudian ada trim. Ini bisa kita tentukan apa-apa saja yang tidak diperbolehkan di trim ini, sintak PHP-nya. Nah, kemudian untuk enkripsi, itu database, itu banyak sekali. Nah, di sini saya jelaskan di PHP itu enkripsinya sebelum kita masukkan ke database, kita bisa enkripsi dengan mode satu arah. Mode satu arah ini kita tidak bisa dekripsi maksudnya. Jadi hanya bisa dienkripsi tapi tidak bisa didekripsi. Itu menggunakan metode enkripsi satu arah. Jadi ada MD5, ada SA1, ada crypt, kemudian ada hash. Nah, hash ini beraneka ragam. Ada 53 algoritma enkripsi. Wah, itu saya nggak bisa jelaskan keseluruhan. Itu ada kalau teman-teman mau tahu 53 algoritmanya itu di sini. Itu banyak sekali. Nah, yang paling sering biasanya di umum digunakan itu MD5 atau mungkin juga SA1 atau crypt ya. Nah, terus Pak saya mau yang enkripsi bisa didekripsi lagi. Nah, itu bisa gunakan contohnya base64 encode dan decode. Nah, ini proses bisa enkripsi, bisa dekripsi. Jadi tentu harus kita tahu key-nya apa. Jadi kalau base64 encode, contoh kita key-nya contohnya nama saya. Nah, untuk mendekode-nya juga harus tahu key-nya, harus diinputkan juga nama saya. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya jelas bagi ilmu pengetahuannya tentang pengenalan web programming. Mungkin ada yang ditanyakan, mungkin atau enggak saya kembalikan ke host ya untuk materi ini. Mungkin KI bisa saya untuk sesi tanya jawab bisa diperbolehkan ya. Bisa di kolom chat atau ditanya langsung dan saya kembalikan ke Elvi sebagai host. Terima kasih. Terima kasih Bapak Imade Dwi Ardiada atas presentasinya. Sesi selanjutnya dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Silakan bagi yang bertanya dapat langsung menyalakan mikrofonnya dan bertanya dengan pembicara atau dapat mengetikkan di bagian chat. Oke, saya juga mau ucapkan kalau memang saya ada salah kekurangan informasi atau salah informasi, mohon dimaafkan ya. Jadi saya juga masih tetap belajar walaupun saya sudah cuman kembali lagi tetap saya masih belajar, jadi masih ada kesalahan atau informasi yang tidak berkenan saya informasikan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Itu aja mungkin saya tambahan. Dengan berakhirnya pemaparan materi dan sesi tanya jawab hari ini, berakhir pula pengabdian program studi sesi ketiga pada hari ini. Silahkan pembicara dapat menginformasikan. Oke, Elvi, mungkin ada yang menanyakan sebentar ya. Baik, Pak. Untuk XXS attack memang ada kelemahan di JavaScript, makanya dari itu untuk
proses pengiriman data itu tetap kembali kita harus tambahkan security-nya di PHP ya. Contoh kayak saya tadi itu menggunakan Ajax dan di mana dikirimkan ke PHP, itu pertanyaan yang sangat bagus, Ariel Septian. Jadi kembali lagi proses yang paling aman dalam sebuah keamanan itu ada pada server side-nya, yaitu di PHP. Jadi di sana yang harus dikuatkan dalam hal security. Ya, mungkin bisa diterima ya, Ariel Septian, pertanyaan yang sangat bagus. Ya, kalau memang bisa diterima atau ada yang tanyakan lagi, mungkin untuk Ariel Septian bisa di chat ya, atau dihidupkan voice chat-nya di Zoom. Oke, mungkin tadi sudah saya infokan di slide awal, saya infokan juga kembali. Jadi di info slide awal itu saya sudah infokan untuk email dan kontak saya. Jadi email saya bisa di dwiardiada@undirabali.ac.id. Kemudian untuk kontak saya itu bisa di Telegram. Jadi silakan ketik di Telegramnya atau di browser itu t.me/dwiardiada atau juga bisa ketik di Telegramnya @dwiardiada. Nah, seperti itu yang ada pada kolom chat. Terima kasih. Dengan berakhirnya pemaparan materi dan sesi tanya jawab pada hari ini, berakhir pula pengabdian program studi sesi ketiga pada hari ini. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran peserta dan pembicara. Selamat siang, Tuhan memberkati. Oke, terima kasih ya untuk waktunya selama seminar ini. Selamat siang. Ya, siang.